Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Mangku. Ya, silakan duduk, Pak Mangku. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Mangku. Tadi seperti yang pesan sama siswa untuk memanggil Pak Mangku ke sini. Iya, Pak, ada apa, Pak? Silakan, Pak. Kan Pak Mangku kan ada waktu, Pak Mangku nggih? Iya, mungkin hari ini ada waktu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mangku. Nah, tujuan yang memanggil Pak Mangku ke sini yang ingin berdiskusi kembali dengan Pak Mangku terkait dengan observasi pembelajaran yang laksanakan kemarin di kelas 6. Ketika itu Pak Mangku kan mengajarkan mata pelajaran agama Hindu dan Budi. Nah, sebelum Tiang memberikan penilaian kepada Pak Mangku, saya ingin mendapat masukan atau refleksi dari Pak Mangku keberhasilan pembelajarannya waktu Tiang observasi itu seperti apa, Pak Mangku? Keberhasilannya rasanya saya merasa berhasil, Pak, karena apa? Keyakinan kelas yang buat bersama siswa itu anak-anak bisa melaksanakan, Pak. Walaupun hanya beberapa belum, tapi kita bisa di season selanjutnya bisa kita akan diperbaiki, Pak. Pak. Jadi Pak Mangku sudah merasa berhasil ya dalam pembelajaran itu ketika menerapkan atau merefleksi dinamika keyakinan kelas. Nah, kalau boleh yang skalakan Pak Mangku dari skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan Pak Mangku menurut Pak Mangku sendiri itu berada di angka berapa, Pak Mangku? Kayaknya Pak sudah menginjak ke angka 7, Pak. Angka 7-nya ya? Angka 7. Nah, saya kembali meminta alasan Pak Mangku, kenapa Pak Mangku merasa diri itu keberhasilannya di angka 7. Kenapa tidak di angka 5, kenapa tidak di angka 10? Bisa menyampaikan alasannya, Pak Mangku? Alasannya begini, Pak. Yang rasakan sendiri karena apa? Keyakinan yang laksanakan dalam kelas bersama siswa itu mungkin 95% anak-anak sudah bisa laksanakan. Walaupun berapa anak belum bisa laksanakan di hari-hari berikutnya mungkin yang bisa artinya dikasih tahu lah anak itu supaya tidak ada pelanggaran gitu aja. Jadi Pak Mangku merasa hampir semua siswa nih 95%, hanya sedikit 5% yang belum melakukan atau melaksanakan kegiatan kelas. Maka dari itu Pak Mangku merasa diri di posisi 7. Nah, terima kasih Pak Mangku. Nah, boleh Tiang sekarang menyampaikan hasil penilaian Tiang terhadap observasi kemarin, Pak Mangku? Ya, silakan Pak, supaya saya lebih tahu di mana kekurangannya, lebih bisa lah Tiang perbaiki, Pak. Terima kasih Pak Mangku. Nah, yang pertama di sini target perilaku yang Pak Mangku fokuskan, guru melakukan refleksi dinamika keyakinan kelas. Jadi tiang centang di sini Pak Mangku dilakukan dan efektif. Nah, kenapa tiang centang itu? Karena Pak Mangku waktu tiang observasi di kelas, Pak Mangku sudah menanyakan apa keyakinan kelas 6. Kemudian mendengarkan juga jawaban murid atau siswa kan waktu itu, jadi tiang centang dilakukan dan efektif. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung sepatan kelas. Yang juga centang di sini Pak Mangku dilakukan dan efektif. Nah, karena waktu itu yang amati ketika ada anak-anak yang sudah melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas, Pak Mangku sudah memberikan penguatan positif seperti misalnya memberikan tepuk tangan, ada itu nyanyi-nyanyian. Nyanyian kan itu semacam penghargaan. Itu sudah memberikan penguatan positif Pak Mangku. Mungkin dengan kata-kata juga bisa dengan bagus sekali. Nah, itu juga termasuk penguatan positif. Kemudian yang ketiga Pak Mangku, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Nah, sudah juga yang amati kemarin ada fokus yang ada kegiatan yang seperti itu yang Pak Mangku lakukan sehingga yang tentang dilakukan dan efektif. Nah, kenapa? Karena ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, Pak Mangku sudah menyampaikan ada konsekuensi, ada dampak atau ganjarannya ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas. Namun tetap dalam koridor kesepakatan, itu Pak Mangku. Nah, itu penilaian yang bisa Tiang sampaikan Pak Mangku waktu Tiang observasi pembelajaran kemarin. Nah, kalau menurut Pak Mangku sendiri, apakah penilaian Tiang itu bisa diterima atau mungkin ada pendapat lain Pak Mangku? Ya, terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sungguh sangat yang menerima Pak.
di mana kelemahan-kelemahan tiang menyampaikan materi ataupun membuat kesepakatan sama anak-anak itu bisa tiang artinya diperbaiki atau ditindaklanjuti di hari-hari berikutnya, Pak. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak Mangku, nggih, terima kasih. Sebelum tiang lanjutkan, Pak Mangku, pertanyaannya lagi mungkin beberapa pertanyaan, nggih. Silakan diminum dulu, Pak Mangku. Nggih, nggih, makasih, Pak. Nggih, nggih. Oke, Pak Mangku, sudah siap, nggih? Iya, Nah, dari pembicaraan kita tadi, Pak Mangku, diskusi kecil itu kan fokus tentang keyakinan kelas, Pak. iya, Pak. Jadi, Pak Mangku itu setelah tiang amati sudah melakukan target perilaku yang mau Pak Mangku kembangkan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi tentang keyakinan kelas dan merefleksinya dan sebagainya tentang restitusi, Pak Mangku ke depannya kira-kira punya rencana kegiatan seperti apa mungkin yang Pak Mangku akan ikuti untuk lebih mendalami hal ini, Pak Mangku? Masalah itu, Pak, saya sangat ada rencana, Pak, karena untuk artinya mengisi kekurangan-kekurangan tuang di dalam pembelajaran itu nanti mungkin dia lewat kombel, Oke, belajar kelompok atau lewat KKG nanti, Pak. Begitulah rencana dia, Pak. bagus sekali. Oke, jadi untuk lebih memahami lagi tentang keyakinan kelas ini, Pak Mangku punya ide atau rencana ikut aktif di kombel, komunitas belajar sekolah, nggih. Nggih. Kemudian di KKG, kemudian di Eh, luar sekolah ya. di luar sekolah mungkin bertemu dengan Oke, guru-guru, kita belajar berkelompok, kecil, saling ya. tukar pikiran itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mangku. Nah, dari 3 rencana itu Pak Mangku, di Kombel, kemudian di KKG, di luar sekolah, dengan teman-teman mungkin yang dalam waktu dekat ini yang paling mungkin untuk dilaksanakan itu yang mana Pak Mangku? Dari ketiganya itu? Kalau bisa di Kombel, Pak. Kombel ya, Ya. Kombel sekolahnya. Nggih. Jadi di komunitas belajar sekolah kita Iya. yang tiap Sabtunya kalau tidak ada halangan mungkin tiap Itu Sabtu. tergantung Pak rencana Pak hari apa. Yang Oke. penting bisa ditindaklanjuti, Pak. Oke. Terima kasih Pak Mangku. Nah, jadi di Kombel menjadi fokus utamanya ini tentang mendalami kembali tentang keyakinan kelas. Kira-kira pelaksanaannya dari kapan ya? Atau kapan mungkin bisa dilaksanakan tentang eh, refleksi dinamika keyakinan kelas ini? Mungkin di bulan apa ya? Bulan Iya, mungkin di minggu kedua ini kalau udah bisa, Pak. Bulan ya? Ya, September. Oke, mungkin hanya ini ke Pak Mangku yang bisa kita diskusikan hari ini. Jadi intinya sekali dalam memahami keyakinan kelas ini lebih mendalam, Pak Mangku akan mengikuti kegiatan aktif di komunitas belajar sekolah. Oke, kalau bisa mungkin di minggu kedua bulan ini, bulan November ini. Nah, sebelum percakapan ini tiang akhiri, Pak Mangku, tiang tunggu actionnya, artinya pelaksanaan itu mungkin yang akan amati kembali, sehingga bagaimana pelaksanaan nanti setelah Pak Mangku mungkin ikut di komunitas belajar, kita diskusi kecil lagi mungkin terkait dengan keberhasilan dalam keyakinan kelas ini. Pak Mangku, mungkin hanya itu Pak Mangku yang bisa Tiang sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan setelah Tiang lakukan yaitu kegiatan di dalam kelas, misalnya yaitu depresi, yaitu keyakinan kelas, sudah Bapak jelaskan kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih atas Bapak sebagai artinya penilai nanti ke depannya saya sebagai guru Pak tidak henti-hentinya mohon bimbingan sama Bapak. Terima kasih. Pak Mangku. Pak Mangku, sukses.